pikiran sehingga kita bisa duduk bersama di sini untuk mengikuti presentasi dari CGP yang ada di SD. Kemudian tidak lupa pula selawat beriring salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa merasakan seperti saat ini, yaitu yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan, sehingga bisa melahirkan generasi-generasi yang bermilenial ya. Kemudian berikut ini pada hari ini yaitu karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di sini ya, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita bisa duduk bersama di sini untuk mengikuti presentasi dari CGP yang ada di sini. Kemudian tidak lupa pula selawat beriring salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa merasakan seperti saat ini, yaitu yang kali ini kami CGP Angkatan 11 yang ada di SD Negeri 9 Matangkuli melaksanakan tugas kami, yaitu tugas CGP, di mana materi yang akan kami paparkan yaitu menyebarkan pemahaman tentang budaya positif yang nantinya akan kami lakukan presentasinya secara bergantian. Berhubung karena di sekolah kita ini sudah ada 3 orang yang melakukan sedang pendidikan CGP ya ibu-ibu. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih atas sudah berhadir di ruangan ini. Jadi sebelum kita mulai presentasi, saya ingin berbantu dulu nih biar semangat. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya, saya ucapkan karena Ibu sudah memberi waktu kepada kami untuk mempresentasikan tugas kami. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air kita, sebelum presentasi mari sama-sama kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada ibu-ibu, bapak, silakan berdiri sejenak Bu ya. Sadarilah masa berganti. Acara selanjutnya yaitu kata-kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang menghadiri, kami persilakan duduk kembali.
Acara selanjutnya yaitu kata-kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Kepala Sekolah ataupun yang mewakili, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kudrah dan iradahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruang yang sangat sederhana ini. Selamat beriring salam, marilah kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan sekarang ini. Penghormatan saya kepada ibu guru yang telah hadir di ruang yang sangat sederhana ini, kemudian kepada ibu GGP yang sangat saya muliakan. Hari ini adalah hari presentasi pada ibu GGP kita yang di sini akan dipresentasikan tentang budaya positif, yaitu diseminasi budaya positif yang sudah lama kita lakukan. Sebenarnya budaya positif itu sudah lama kita lakukan di SD kita yang SD 9 Matangkuli, tetapi dengan adanya guru penggerak, semoga pembiasan pagi yang kita lakukan selama ini lebih maju lagi dan lebih sangat bermanfaat bagi kita semua dan bagi anak-anak kita. Kebiasaan pagi yang kita lakukan di sini adalah hari Senin upacara, Selasa literasi, kemudian selanjutnya ayat pendek Asmaul Husna, kemudian Jumat baca Yasin, dan Sabtu adalah senam pagi. Itulah kebiasaan pagi yang kita lakukan. Kemudian bagi yang piket menjemput anak-anak yang datang ke sekolah, itu adalah tugas piket. Kemudian selanjutnya semoga dengan adanya guru penggerak di sekolah kita kebiasaan pagi selama ini yang telah kita lakukan menjadi lebih baik lagi dan sangat baik. Saya sangat mendukung dengan adanya CKP yang ada di sekolah kita agar menjadi tergerak menggerakkan rekan-rekan yang ada di sekolah kita. Semoga menjadi sekolah yang berintegritas, sekolah yang sangat baik yang kita idam-idamkan. Kemudian guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik dan aktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Semoga guru-guru penggerak kita, guru-guru hebat kita menjadi guru-guru yang sangat hebat ke depannya, dan akan di tahun depan akan ada lagi guru-guru penggerak kita yang lulus. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga guru penggerak membawa guru kita di sini bergerak, tergerak dan menggerakkan. Hanya itu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebebasan kesenangan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Setiap orang pasti punya kebutuhan manusia. Seperti penguasaan kita masing-masing atau kebebasan menurut kita masing-masing. Kemudian kesenangan. Kesenangan itu setiap orang pasti banyak kesenangannya.
bagi perilaku manusia, motivasi adalah dorongan untuk pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini motivasi merupakan faktor penggerak maupun dorongan memicu timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku manusia atau individu. Kemudian dua jenis motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada perilaku intrinsik dan ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik datang dari diri seseorang. Keduanya tentu pada dorongan atau niat dalam melakukan motivasi intrinsik. Sejenis motivasi ini memiliki cara kerja dan tingkat yang berbeda dan mengerjakan tujuan. Motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya. Di sini motivasi yang berasal dari dalam diri, di sini semua orang pasti berbeda dia, memiliki berasal dari dalam diri. Pasti tidak sama semua murid kita menjadi prinsip dari dalam diri. Banyak karakter dia. Kemudian menghargai nilai kebajikan diri sendiri juga banyak perbedaan dari diri kita sendiri. Nah, murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan. Misalnya, dia datang disiplin tepat waktu, kemudian dia mengerjakan tugas dengan penuh semangat, dengan menjaga waktunya yang semaksimal mungkin. Slide berikutnya, Bu. Nah, konsep disiplin dengan integritas gagal. Nah, kalau di sini ada hukuman, ya. Hukuman berarti dia pertama menyakitkan. Kita tidak boleh menghukum siswa dengan menyakitkan. Kemudian tidak nyaman. Nah, ini si anak kalau kita kasih hukuman mungkin dia tidak nyaman di sekolah. Kemudian memaksa. Nah, memaksa si anak juga dia tidak nyaman ke sekolah. Kemudian murid jadi takut. Ya, kalau kita mau beri hukuman tentu dia akan takut. Takut datang sekolah, kemudian takut dalam diajak takut sama kawan belajar juga takut ya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya. Nah, di sini kalau dia ada hukuman, sering dilakukan hukuman, dia juga akan menyembunyikan kesalahannya. Tidak, dia jujur. Nah, kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, kalau rendah diri pasti disayang guru. Nah, kemudian penghargaan hadiah. Nah, tidak efektif. Nah, kalau kita di dalam kelas selalu kita memberikan hadiah, nah tentu dia akan setiap hari akan dia ingin mendapatkan hadiah. Nah, kalau terus-terusan begini dia kalau nggak ada hadiah, tentu dia malas dengan belajar. Ya. Kemudian merusak hubungan sifat iri. Nah, ini bisa timbul juga dia. Kalau kawannya tidak mendapat hadiah karena dia kurang mampu dalam belajar, tentu dia akan sifatnya iri. Nah, kemudian 3, mematikan kreativitas. Nah, kreativitas mental dia mematikan dalam minat belajar mereka. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, kalau itu semuanya ada ya. Kalau di sekolah kalau dapat ranking tentu dia akan ada hadiah. Itu tapi semuanya pasti merasakan ada dapat ranking terus dikasih hadiah. Ya, dengan memuji, kemudian dengan menyemangati semangat dia yang akan ke depan lagi. Nah, 5, merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini kalau merampas hak menghargai dirinya. Bagaimana
dan dia yang merampasnya. Tentu kita yang merasa belum dapat itu, semangat kita harus bisa belajar lebih giat lagi seperti mereka yang mendapat penghargaan atau hadiah itu, Bu. Oke, Bu. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini ya konsepnya disiplin. Tentu kalau disiplin kita akan sukses, Bu ya. Iya. Konsekuensi penguatan jangka pendek. Ya, kayak mana nih ya, Bu ya? Ada Ibu? Ada yang tahu penguatan jangka pendeknya bagaimana, Bu? Tentang konsekuensi. Ketika murid dikasih hukuman, ketika murid berbuat baik lalu dikasih reward, itu menurut saya konsekuensinya penguatannya jangka pendek, karena nanti anak-anak setelah melakukan lagi kebaikan. Tangan diputar-putar, meja
penerapan segi restitusi. Nah, terima kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan pada presentasi modul 1.4C. Terima kasih saya ucapkan kepada semua rekan-rekan yang sudah bersedia menemani saya untuk mempresentasikan tugas saya dari CDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita menonton video restitusi.
berkata, "Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heriani sebagai salah satu peserta dalam kegiatan diseminasi yang dilakukan Bu Nur Aida. Saya senang sekali karena dengan mengikuti kegiatan tersebut dapat menambahkan pengetahuan saya tentang budaya positif. Seperti halnya filosofi Ki Hajar Dewantara, segitiga restitusi dan pembuatan keyakinan kelas. Saya akan menerapkan segitiga restitusi tersebut kepada siswa saya secara bijaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita buat, dibagikan nanti kertas kopinya, kalian catat, kemudian kalian tempelkan depan di kertas kelas. Kamu ngerti? Nah, ini bagikan kertas kopinya. Silakan kalian tulis keyakinan kalian masing-masing. Nah, ini bagikan kertas kopinya. Silakan kalian tulis keyakinan kalian masing-masing. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kalian sudah menempelkan keyakinan kelas. Nah, sekarang kita bacakan keyakinan kelas. Datang tepat waktu. Ya. Kemudian ucapkan salam bersama dan keluar. Ya. Kemudian tertib dalam mengikuti pelajaran. Kemudian saling menolong dan berbagi. Bersikap baik pada semua orang dan menjaga keamanan dan ketertiban kelas. Saling menyayangi siswa sesama teman. Salah sama. Keyakinan yang telah kita buat ini tidak boleh kita ganggu gugat. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan.
satu